Lalu bagaimana perkembangan terkait dengan informasi terkini dari kasus dana hibah APBD Jawa Timur ini? Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Halo Naya, kalau kita bicara KPK sepertinya masih menunggu hasil dari penyidikan dan juga penggeledahan. Sejauh ini bagaimana dengan data-data dan juga statement terkait dengan saksi yang sudah diperiksa? Kemudian adakah perkembangan terbaru dari hasil penggeledahan? Bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Kurang mendengar pertanyaan Anda, namun memang terkait penggeledahan yang dilakukan di rumah Lanyala pada Senin kemarin, memang jika kita bisa lihat dari hasil penyelidikan, jika kita konfirmasi dari juru bicara KPK, Tessa Mardika mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan kemarin penggeledahan di rumah Lanyala, memang belum bisa dipastikan barang bukti apa saja yang didapati oleh KPK dari hasil penggeledahan, namun dari pihak Lanyala sendiri, Lanyala menyampaikan ada dua poin penting, yaitu yang pertama bahwa ia mengatakan dari penggeledahan KPK yang dilakukan di rumahnya, di kediamannya di Surabaya pada Senin kemarin tidak ditemui barang bukti apapun. Kemudian yang kedua adalah ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat atau tidak mengenal Kusnadi yang merupakan salah satu tersangka dari kasus suap dana hibah Pemprov Jawa Timur, di mana Kusnadi ini merupakan salah satu tersangka yang merupakan ketua DPRD. Selain itu juga jika kita melihat perkara ini merupakan hasil dari yang telah dilakukan sejak tahun 2022, di mana memang tadi telah ditetapkan ada 21 tersangka, di mana 4 tersangkanya merupakan dari badan penyelenggara negara, salah satunya tadi Kusnadi yang merupakan ketua DPRD, kemudian juga ada wakil ketua DPRD. Selain itu juga pada Selasa kemarin KPK juga melakukan penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur, di mana dari hasil penggeledahan tersebut didapati beberapa dokumen yang dibawa oleh KPK, diantaranya adalah SK keputusan saat COVID-19, kemudian SK penggunaan uang, kemudian SK pengurus, dan juga SK permohonan dana hibah untuk PON Papua tahun 2021. Tak hanya itu, sejumlah HP pegawai dan juga flash disk juga diperiksa oleh penyidik. Dan menariknya jika kita melihat sebenarnya siapa Lanyala yang memang saat ini diduga atau sedang dibidik oleh KPK, diantara dilakukan penggeledahan pada hari Senin kemarin, di mana Lanyala ini seperti kita ketahui pernah menjabat sebagai ketua PSSI pada tahun 2015-2016, kemudian juga sempat berpolemik pada saat menjabat sebagai PSSI. Kemudian di tengah polemiknya tersebut, Lanyala juga pernah terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada periode 2011-2014. Kemudian saat itu dia menjabat pada saat proses dugaan kasus korupsi dana hibah tahun 2011-2014 ini menjabat sebagai ketua Kadin Jawa Timur sekaligus aktif sebagai pengusaha. Kemudian seiring berjalannya kasus tersebut, Lanyala juga sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yang berujung pada pencopotan dirinya sebagai ketua PSSI melalui Kongres Luar Biasa. Kemudian pada 27 Desember 2016, Lanyala dari hasil pengadilan tipikor memutuskan Lanyala ini tidak bersalah dan membebaskan dari semua tuduhan. Dan hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK, dari jubir KPK Tessa Mardika terkait hasil penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin kemarin di kediaman Lanyala, dan juga dari hasil penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur pada hari Selasa kemarin, apakah dari bukti-bukti yang telah disita oleh KPK ini akan memunculkan nama tersangka baru. Kemudian juga kita akan melihat seperti apa, apakah status Lanyala yang kemarin dilakukan penggeledahan ini akan menjadi salah satu tersangka atau memang hanya sebagai saksi saja, mengingat memang kalau misalnya terkait proses dana hibah Pemprov Jawa Timur maksud saya, memang Lanyala ini pernah ada dalam pusaran kasus atau dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur pada tahun 2011-2014 yang lalu. Kita masih menunggu seperti apa nanti pengembangannya dan juga konfirmasi langsung dari pihak KPK. Yuda.
Baik, Nova Naya Antaka, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali.